kesatuan nasional itu tidak kalah penting daripada pengakuan dari negara luar terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan itu menjadi salah satu prasyarat sebelum Palestina merdeka. Gimana agar kemudian konflik Israel-Palestina bisa selesai, gencatan senjata itu bisa dilakukan gitu? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget. Saya buka di sini. Nah, ini spesial berarti. Jadi kalau hari ini Netanyahu ingin menghabisi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, secara konseptual mestinya dia mengakhiri praktek penjajahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori dalam acara Podcast NU, podcastnya warga NU. Oke, teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan bincang banyak hal, terutama yang berkaitan dengan isu global. Sekarang kita tahu bahwa saudara-saudara kita umat muslim di Rafah ini masih mengalami kesulitan, mengingat pertempuran perang Israel antara Palestina masih berlangsung, tepatnya Israel dengan Hamas. Dan tentu kita sebagai muslim merasa banyak hal yang perlu kita tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Palestina, atau kita sebagai warga negara juga mesti tahu apa yang melatar belakangi konflik ini masih terus terjadi. Nah, bersama saya sudah ada Mas Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahman. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Rahman. Pemirsa, Mas Hasib ini adalah kader muda NU yang menjadi pengamat Timur Tengah. Beliau juga berpengalaman dalam isu-isu global, terutama di Timur Tengah. Pernah kuliah S1 di Universitas Al-Azhar, Mesir, Kairo. Kemudian santri di pondok pesantren di Madura. Nanti tanya langsung ke beliau kalau pengen tahu pesantrennya apa. Mas Hasim. Ya, gimana Mas Rahman? Sebentar, sebelum masuk ke tema-tema yang serius, kita pengen nanya-nanya dulu soal Mas Hasim ini. Kader muda NU berasal dari Madura, tepatnya di? Saya kelahiran di Sumeneb. Sumeneb ya? Iya, tapi pondok pesantren di Pamekasan. Di Pamekasan. Oke, kita pengen tahu gimana dulu proses masuk di Al-Azhar, Mesir. Ya, kalau yang pertama begini Mas, saya ini kader muda NU yang sudah mau mulai tua, karena waktu ini begitu cepat gitu ya. Kalau dulu masih muda, sekarang sudah mulai tua, walaupun uban tidak tampak di kepala, cuman di tempat-tempat lain sudah mulai tampak. Saya melihat awak muda ini. Itu mungkin kacamatannya belum dipasang. Ya, kalau dulu saya ke Mesir itu nggak terlalu susah ya. Sebenarnya sampai sekarang juga nggak susah. Kalau mau update tentang Mesir sebenarnya secara praktek nggak terlalu susah. Karena memang Mesir ini terutama Al-Azhar itu kampus tertua yang secara administratif tidak terlalu ketat kayak kampus-kampus belakangan atau kampus-kampus modern gitu ya. Jadi dia nggak terlalu ketat secara administrasi. Karena itu ya tinggal kemampuan yang dibutuhkan, bahasa Arab dan mungkin ya Al-Qur'an, hadis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ilmu keislaman. Setelah itu bisa diterima insyaallah. Selebihnya adalah doa dan takdir. Selebihnya doa dan takdir. Ya. Tetap berarti kita harus berusaha ya. Keras. Harus berusaha keras. Tapi bicara soal kampus Al-Azhar di Indonesia, masyarakat masih menganggap bahwa ya memang pada kenyataannya kontribusi Al-Azhar dalam khazanah keislaman, keilmuan itu sangat tinggi. Dan ketika mendengar alumni Al-Azhar, kita wah, alumni Al-Azhar gitu. Tapi gimana sih Mas dulu belajar di sana itu seperti apa sih Mas, pengalaman sedikit nih sebelum masuk ke yang lain? Ya, saya terus terang Al-Azhar cuma S1 ya. Jadi pengalamannya nggak terlalu banyak juga karena cuma sampai S1. Tapi setahu saya kalau S1 di Mesir itu kayak semacam belum dianggap sebagai kuliah. Gitu ya? Dia kayak semacam masih sekolah menengah atas. Karena itu pelajaran-pelajarannya kalau yang saya alami dulu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang penting sudah menguasai bahasa Arab.
bahkan secara keilmuan itu banyak pondok pesantren di kita yang bahannya sudah terlalu banyak diberikan kepada santri. Dalam pengertian secara bahan mungkin itu bahkan di Al-Azhar aja nggak semuanya diberikan. Oh. Sebagai apa namanya contoh, katakanlah ilmu-ilmu standar, ilmu-ilmu dasar kayak ilmu nahu, ilmu alat itu kan kalau di pondok-pondok terutama DNU, wah itu banyak santri sampai apa namanya sampai ubanan karena menghafal materi demi materi sampai yang kitab paling tinggi alfiah segala macam. Nah di Al-Azhar terutama kalau masih S1 dan berdasarkan pengalaman saya waktu itu belum sampai ke sana. Jadi kalau ada santri di Indonesia kemudian betul-betul menyerap apa yang sudah diajarkan di pesantren lanjut ke Al-Azhar, saya mengira tidak akan kesulitan. Iya. Secara materi keilmuannya, cuman mungkin nanti yang menjadi kendala adalah pengantar bahasanya, karena ini harus pakai bahasa Arab tulis dan lisan. Nah itu aja. Tapi secara materi sebagai materi minimal pengalaman saya tidak terlalu susah. Terutama begitu juga dengan fikih, karena fikih kan di pondok juga wah itu udah dari fikih paling lama sampai fikih baru sudah diajarin semua gitu. Jadi nggak terlalu problem. Kalau pengalaman saya sangat mudah lah. Yang penting bisa bahasa Arab. Mungkin bahasa sufinya sangat dimudahkan lah gitu. Bahasa sufinya dimudahkan. Kalau saya sangat mudah kayak meremehkan, tapi sangat dimudahkan lah gitu. Mas Hasib, tapi jurusan apa di sana waktu itu? Saya syariat. Syariah ya. Syariat. Wah, mantap ini kalau ngomongin. Cukup lah kalau sampai mantap nggak cukup lah. Lumayan untuk jadi pegangan diri sendiri kan gitu. Siap. Oke, Mas Hasib. Kami mengenal Mas Hasib sebagai kader muda NU, pengamat Timur Tengah yang sering menghiasi layar TV nasional, media-media nasional. Kita cukup prihatin kondisi di Rafah di Palestina sampai sekarang masih berjibaku, banyak korban juga, puing-puing reruntuhan bangunan di sana. Kami ingin coba tahu yang kemudian yang terbaru pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk ikut serta dalam mengevakuasi anak-anak Palestina. Nah, kalau Mas Hasib sendiri melihat perkembangan soal konflik Israel Palestina, kemudian respon pemerintah Indonesia soal anak-anak Palestina ini seperti apa? Ya, yang pertama saya senang dan mengapresiasi kebijakan pemerintah kita di bawah Bapak Presiden Jokowi dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo yang di dalam KTT terakhir di Yordan juga dihadiri oleh Pak Prabowo. Saya mengikuti pertemuan ini dan ya memang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini cukup harum namanya karena kebijakan-kebijakan yang sangat kuat, kebijakan-kebijakan yang berani, terutama di dalam konteks problem perang di antara Israel dan Hamas. Nah oleh karena itu kita lihat respon dan kehangatan dari para pemimpin di Timur Tengah atau bahkan negara-negara yang datang itu cukup hangat kepada Pak Prabowo yang mewakili Bapak Jokowi dan tentu mewakili kita semua sebagai bangsa. Nah oleh karena itu sekali lagi saya mengapresiasi kebijakan negara kita terkait dengan upaya maksimal yang dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, kemudian membantu juga perdamaian di Timur Tengah. Yang kedua, kalau terkait dengan isu-isu teknis yang kemudian mengemuka terkait dengan ini, katakan soal evakuasi, soal bantuan terhadap mereka yang jadi korban, terutama anak-anak, menurut saya itu mungkin tidak akan mudah seperti yang kita bayangkan karena memang Gaza hari ini itu berada dalam kekuasaan penuh Israel. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Gaza itu akan akan dicek oleh Israel termasuk bantuan-bantuan yang melalui Rafah itu. Karena itu mau memasukkan sesuatu kepada ke daerah Gaza atau mengeluarkan sesuatu atau orang atau mengevakuasi orang dari Gaza itu mungkin akan selalu punya tantangan. Dan mungkin apa yang dikatakan orang seandainya kita punya hubungan sama Israel mungkin akan lebih berbeda ceritanya. Setahu saya hari ini banyak juga dari korban perang di Gaza yang dirawat katakanlah di negara-negara Arab Teluk, tapi kita tahu negara Arab Teluk ini adalah negara yang
sudah bekerja sama dengan Israel, bahkan menjalin hubungan diplomasi dengan Israel, terutama Uni Emirat Arab. Iya, iya. Dan mungkin karena kedekatan itu maka Israel juga kasih kelonggaran kalau Uni Emirat Arab mau masuk atas nama bantuan kemanusiaan mengevakuasi, membawa sebagian warga Gaza ke sana. Nah, Indonesia kita tahu tidak punya hubungan diplomasi, jadi saya yakin akan ada tantangan walaupun tidak akan mengurangi dukungan dan persetujuan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Palestina dan Gaza. Tapi secara realistis kita melihat akan selalu ada tantangan, termasuk upaya-upaya yang mungkin kurang responsif, kurang welcome yang ditunjukkan oleh Israel. Oke, bicara soal tantangan, jadi tantangan yang seperti apa persisnya selain tidak bisa masuk ke Ya, sekarang kan yang pertama kan sekarang masih perang ke sana kemari ya. Jadi tantangannya tentu saja serangan-serangan gitu. Kalau proses evakuasi tanpa mempertimbangkan itu kan nanti bisa membahayakan keselamatan para pihak. Wah, betul. Itu salah satunya serangannya gitu. Dan yang kedua belum tentu juga Israel akan membuka tangan menerima katakanlah tim evakuasi yang datang ke sana. Jangankan kita dari masyarakat internasional katakan PBB itu juga banyak mendapatkan keluhan karena utusan-utusan kemanusiaan mereka, unit-unit kemanusiaan mereka itu banyak yang terhalangi oleh kebijakan Israel di lapangan. Apa kira-kira Mas Hasib agar Indonesia bisa melancarkan rencana evakuasi itu yang mesti dilakukan oleh kita agar tantangan-tantangan tadi itu bisa terurai gitu? Ya, sebenarnya menurut saya kalau Indonesia mau lebih mudah itu mungkin bisa lebih menggunakan tangan kedua. Katakanlah Mesir yang berbatasan langsung dengan Rafah untuk lebih zigzag, lebih aktif di dalam berkomunikasi dengan Israel karena sebenarnya kan kuncinya salah satunya ada di Mesir, tapi Mesir ini kan agak dilematis. Nah, ini sisi sengkarut atau sisi kusut ya, sisi kusut daripada perang yang sekarang terjadi di antara Israel dengan Hamas. Sekarang ini sebagian negara Arab terutama yang berbatasan langsung dengan Israel yaitu minimal Mesir dan Yordania itu semuanya serba menghitung untuk mengambil sebuah kebijakan tegas. Hitungannya apa? Yang pertama, dia tidak ingin konflik ini melebar membakar juga dua negara itu. Iya, betul. Karena dua negara ini punya ikatan atau kesepakatan perdamaian dengan Israel di satu sisi, dan di sisi lain kalau dua negara ini salah mengambil kebijakan, bukan tidak mungkin Israel mengembangkan perang lebih ekstrim sehingga juga mencakup kedua negara ini, katakanlah Mesir terutama yang sekarang berbatasan langsung dengan Rafah. Nah, karena itu berbagai macam kebijakan Mesir itu mencoba agar Mesir ini tidak terdampak secara langsung atau tidak langsung dari perang yang sekarang terjadi. Kalau ditanya apakah peduli dengan warga Gaza, sudah pasti. Karena kami tahu lama di Mesir, orang Mesir itu paling membela Palestina, paling membela Gaza. Bahkan ikatan sejarah, nah ini nanti bisa nyambung walaupun mungkin di level pemerintah mungkin catatannya lain, tapi di level masyarakat dan civil society itu ada kayak semacam sejarah yang mirip di antara Gaza dengan Mesir. Katakanlah Hamas itu salah satu ormas Islam yang dipelopori oleh salah satu tokoh Ikhwan Muslimin. Nah, ini agak masuk ke situ ya. Jadi itu ada kesamaan. Kita tahu Ikhwan Muslimin juga kuat di Mesir. Walaupun mungkin secara pemerintah Mesir kritis terhadap Ikhwan Muslimin. Bahkan Ikhwan Muslimin sampai sekarang tidak harmoni dengan pemerintahan Mesir gara-gara penggulingan Mursi. Jadi ini sejarah yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang elemen-elemen ini secara lebih terperinci, maka titik temu sejarahnya itu kuat. Poin saya, Mesir sangat memperhatikan masyarakat Gaza dan Palestina secara umum. Cuman memang kepentingan dia itu pasti dikaji secara lebih khusus, dan yang tidak kalah penting juga kalau seumpamanya nanti salah mengambil tindakan,
bukan tidak mungkin justru akan membuat krisis ini makin dalam, makin parah gitu. Karena tiba-tiba perangnya makin membabi buta dan melebar kemana-mana, dan itu yang saya melihat negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, Iya. terutama Gaza yaitu Mesir, berusaha untuk secermat mungkin sehingga ini perang tidak semakin melebar kemana-mana, dan karena terlalu banyak berhitung maka dampaknya adalah akhirnya juga langkah-langkah kemanusiaan yang dibutuhkan juga tertunda gara-gara itu. Apalagi ditambah dengan Israel yang memblokade, yang melarang, yang menutup perbatasan misalkan. Jadi itu yang menurut saya akan menjadi kendala. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau Indonesia ingin agar ini niatnya atau keinginannya untuk mengevakuasi sebagian warga Palestina, katakanlah 1.000 anak atau mungkin orang-orang yang terluka dirawat di Indonesia atau mungkin di rumah sakit kita yang dibangun di sana misalkan, maka mau tidak mau salah satu pintunya menurut saya bisa menggunakan Mesir atau Yordania untuk bisa meyakinkan Israel gitu, untuk bisa menerima dan memberikan kesempatan untuk misi kemanusiaan ini. Kira-kira ditempuh nggak sama pemerintah kita? Nah, menurut saya lewat pertemuan-pertemuan kayak kemarin KTT itu sangat mudah untuk melakukan itu. Apakah ditempuh atau tidak? Nah, itu yang menurut saya harus kita dorong gitu. Jadi pertemuan-pertemuan kayak KTT kemarin atau di level Menlu, karena sering ketemu dengan Menlu-Menlu negara terkait, menurut saya itu bagian daripada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk misi kemanusiaan ini. Kira-kira seandainya Indonesia berhasil evakuasi anak-anak Palestina ke Indonesia, apa yang akan terjadi secara hubungan atau di konflik, hubungan diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara luar, apakah akan terpengaruh? Ya, pengaruh dalam pengertian negatif mungkin tidak akan terlalu terjadi ya, tidak terjadi yang dalam cuman kalau saya memahami justru begini. Bantuan seperti evakuasi itu adalah sifatnya bantuan darurat. Betul. Jadi dia harus ditangani pada masa tertentu, pada waktu tertentu. Dan yang harus menjadi concern tentu jangan larut dengan itu. Iya. Karena memang ini harus segera diselesaikan, dan memang pintu terakhirnya adalah genjatan senjata. Pintu akhirnya adalah perdamaian, agar ibaratnya api tidak terus menyembur, maka ini harus mulai ditutup. Cara menutupnya adalah lewat gencatan senjata. Nah, kalau sudah api tidak terus bertambah, maka korban-korban bisa dilakukan. Nah, ini yang saya maksud sebagai fase darurat yang harus dilakukan. Nah, yang tidak kalah penting justru concern kita ke depan adalah memasuki fase yang setelah darurat itu yang harus menjadi lebih permanen, yaitu upaya menjaga agar kebakaran dan perang seperti ini tidak terulang di kemudian hari. Itu yang paling penting ya? Itu yang paling penting ke depan gitu. Dan itu kalau saya adalah dua atau ada beberapa isu. Yang pertama soal kemerdekaan Palestina yang harus didorong. Yang kedua agar Palestina merdeka maka memang harus ada kesatuan nasional Palestina di antara fraksi-fraksi Palestina. Ini kan kalau kita yang membaca berita kunjungan Pak Prabowo terakhir misalkan, itu kan ada yang kayak ironi dalam tanda kutip. Karena di saat Pak Prabowo kasih perhatian kepada Gaza, itu tepi barat juga minta perhatian. Artinya apa? Berarti memang ada perbedaan, belum ada kesatuan di antara Gaza dan tepi barat yang notabene dikuasai oleh PLO ataupun dikuasai oleh Fatah secara faksi ya. Nah, itu yang saya bilang ini tidak bisa kita pinggirkan. Kesatuan nasional itu tidak kalah penting daripada pengakuan dari negara luar terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan itu menjadi salah satu prasyarat sebelum Palestina merdeka. Karena kalaupun Palestina merdeka tapi di dalam tidak merdeka, itu menurut saya akan berakhir dengan kesimpulan yang sama. Nah, itu yang menurut saya di antara fase-fase lebih permanen yang harus diperhatikan ke depan. Tentu saja yang paling penting adalah meyakinkan Israel untuk menerima kemerdekaan Palestina. Karena ini yang menurut saya berat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia misalkan ya Indonesia yang menjajah orang luar. Wong Londo kan gitu kalau kata orang NU. Wong Londo jauh di sana. Walaupun gak langsung diakuin kemerdekaannya ya rapopo kita bisa bangun. Lah kalau Israel dia nggak mengakui kemerdekaannya, ya otomatis
berbagai macam kebijakan penjajahan itu akan terus dilakukan. Iya, Jadi betul. pada akhirnya nggak ada guna banyak orang, banyak negara luar mengakui kemerdekaan Palestina sementara Israel sendiri nggak mengakui. Kalaupun ada guna sifatnya hanya tekanan moral, tekanan psikis agar Israel mengakui Palestina. Tapi yang sangat-sangat dibutuhkan agar Palestina menjadi merdeka itu adalah Israel sendiri agar Israel tidak melakukan politik penjajahan kembali kepada Palestina. Oh, Begitu Mas Rahman. mantap Mas Hasib. Memang bicara soal konflik Israel Palestina, kondisi di sana ya hulu ke hilir melihatnya ya, harus lengkap ya. Harus lengkap, iya. Ya, tapi bicara soal tadi rencana pemerintah mengevakuasi anak-anak Palestina. Bagaimana Mas Hasib melihatnya soal nasib anak-anak Palestina, keamanannya, pendidikannya, kesehatannya di sini? Seperti apa nanti bila memang itu terjadi? Iya, kalau kalau dalam limit waktu tertentu karena ini adalah darurat, menurut saya kita tidak akan kewalahan dengan itu, tidak akan kerepotan dengan itu. Dan saya yakin ini juga akan diterima dengan baik oleh warga Palestina ataupun oleh masyarakat Arab secara umum gitu. Karena memang Indonesia dikenal sangat ramah, dikenal sangat baik selama ini dengan masyarakat di Palestina, dan juga di sini banyak masyarakat yang welcome dan menerima Palestina. Saya tidak akan ragu dengan kedatangan mereka, apalagi cuma 1.000, 2.000, kayaknya juga 3.000 juga banyak diterima di sini karena masyarakat Indonesia sangat mencintai warga Palestina dengan segala macam yang sudah terjadi selama ini. Jadi kalau betul-betul nanti bisa diambil, maka saya yakin banyak yang akan memberikan perhatian. Pondok-pondok pesantren juga akan banyak mendapatkan itu, walaupun ya pemerintah karena sebagai penanggung jawab maka harus memberikan perhatian khusus. Walau bagaimanapun ini adalah manusia, jadi butuh kehidupan, ada kebutuhan harian, kemudian butuh pendidikan, dan saya yakin itu juga banyaklah sumber-sumber yang bisa Betul. digunakan untuk kebutuhan mereka di Indonesia. Iya, apalagi NU sejak awal kemerdekaan Indonesia sudah terus menggaungkan soal Palestina ya, bahkan sebelum merdeka ya. Iya, NU dan elemen-elemen bangsa yang lain lah itu sangat kuat tentang ini semua. Oke, Mas Hasib, tapi saya ingin menggarisbawahi soal pernyataan Mas Hasib kaitannya dengan genjatan senjata yang mesti dilakukan agar konflik Israel Palestina ini selesai. Palestina merdeka, ya kemudian semuanya masyarakat juga aman, sentosa, kira-kira begitu. Iya. Nah, gimana agar kemudian konflik Israel Palestina ini bisa selesai, gencatan senjata itu bisa dilakukan gitu? Mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Mau tahu banget. saya buka di sini. Kan? Nah, ini spesial berarti ini. Ini mulai open. Ditulis spesial nggak ada teman. Begini ya. Jadi sebenarnya ada mediator, yaitu katakanlah Amerika, kemudian Mesir, kemudian Qatar yang selama ini berperan dalam upaya memediasi di antara Palestina dengan Israel atau Israel dengan Hamas. Saya ingin memberikan catatan dua biar ini spesial di podcast kita ini. Yang pertama, mediator ini sebenarnya para pihak yang tidak sepenuhnya diterima juga oleh kedua belah pihak. Katakanlah Amerika. Amerika itu adalah negara yang memang dari dulu sampai sekarang menjadi pelindung dan pendukung Israel. Iya. Dan dia tidak diterima oleh Amerika Serikat. Oleh Hamas. Oleh Hamas. Karena terlalu berpihak kepada Israel. Berarti kalau menggunakan perspektif itu, apa yang didorong oleh Amerika itu sudah pasti adalah yang menguntungkan Israel daripada menguntungkan Hamas. Ya. Itu Amerika satu. Yang kedua, bagaimana dengan Qatar? Qatar mungkin satu-satunya dalam tanda kutip agak netral, tapi ini mungkin tidak bisa diterima sepenuhnya juga netral, terutama bagi Israel, karena Qatar itu selama ini cukup open negaranya, terutama dengan perwakilan-perwakilan Hamas. Jadi Qatar kalau bagi Israel dianggap sebagai pelindung Hamas, ya karena pemimpin-pemimpinnya kemudian perwakilan kantor Hamas juga ada di Qatar. Jadi Qatar sendiri lebih condong ke Hamas, walaupun mungkin tidak seterang-terangan seperti Amerika kepada Israel, tapi tetap dia lebih condong kepada Hamas. Nah, bagaimana dengan Mesir?
Mesir sendiri sebenarnya dengan Hamas juga nggak terlalu kompatibel, nggak terlalu diterima karena yang saya bilang tadi Mesir ini punya hubungan yang kurang baik dengan Ikhwan Muslimin, sementara Hamas itu bagian daripada Ikhwan Muslimin. Jadi karena satu dan lain pertimbangan Mesir sendiri tidak terlalu nyambung dengan Hamas. Kalau dengan Fatah itu nyambung karena memang nggak ada masalah. Nah dalam konteks itu maka mediator ini juga agak mengalami kompleksitas di dalamnya untuk kemudian mendukung dan memihak siapa gitu. Yang katakanlah yang paling mungkin Qatar, tapi Qatar seperti yang saya bilang tadi juga tidak dianggap terlalu netral sebagaimana mestinya gitu. Itu tentang komposisinya. Nah yang kedua yang ingin saya bilang sekarang ini perundingan itu seringkali digunakan terutama oleh Hamas dan Israel untuk menjadi sebagai serangan alternatif dalam rangka mengalahkan masing-masing lawan. Jadi kalau Mas Rahman baca sejarah perundingan yang sudah diinisiasi sejak awal, kecuali yang sempat berlangsung 1 minggu atau 2 minggu itu, setelah itu menjadikan isu atau perundingan itu sebagai salah satu serangan untuk mengalahkan lawan. Karena itu ini bisa dipahami. Karena itu perundingan itu manakala yang terpojok adalah Hamas, maka yang akan mendukung untuk segera setuju dengan perundingan adalah Hamas. Sementara Israel kalau dia merasa tidak terpojok, maka dia akan ulur waktunya untuk tidak setuju dengan perundingan ini. Pun demikian sebaliknya, ketika yang terpojok adalah Israel, maka dia yang akan buru-buru bahkan ngobrol secepatnya untuk berunding dengan para mediator kita capai kesepakatan. Nah, Hamas merasa di atas angin, dia akan ulur ini waktu agar tidak terjadi kesepakatan. Ini minimal saya ikutin dalam 1 bulan terakhir polanya. Nah oleh karena itu katakanlah yang terbaru ini mediasi atau proposal yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden, bahkan itu didukung oleh Dewan Keamanan PBB, 15 hanya Rusia yang abstain, semuanya mendukung, tapi Israel tidak ada suaranya sampai sekarang. Kenapa? Karena memang Israel sekarang merasa di atas angin, merasa yakin bisa memenangi pertarungan ini walaupun tanpa genjatan senjata. Kenapa? Karena Israel baru berhasil membebaskan 4 sandera. Nah itu 4 sanderanya. Jadi mereka yakin yang lain berarti nggak jauh-jauh dari lokasi ini. Kalau gitu kita perang saja. Jadi sekarang ini yang terbaru Hamas sudah menyatakan setuju dengan proposal yang didukung oleh Amerika Serikat, bahkan juga menjadi resolusi PBB. Tapi Israel sampai sekarang tidak bersuara apakah menolak atau setuju. Nah ironisnya proposal ini diajukan oleh Presiden Joe Biden, Presiden Amerika, yang katanya juga sudah disetujui oleh Israel. Awal-awal ini diperkenalkan konsep ini katanya sudah disetujui oleh Israel. Tapi sampai sekarang Israel tidak mengambil sikap. Jadi ini sekali lagi karena genjatan senjata itu dijadikan sebagai ajang pertempuran oleh Israel dan Hamas untuk mengalahkan masing-masing. Manakala yang lemah adalah Hamas, maka Hamas akan menyetujui isu genjatan senjata, Israel akan mengulur-ulur waktunya. Tapi manakala sebaliknya, maka Israel yang akan mendorong genjatan senjata, tapi Hamas mencoba untuk mempermainkan waktunya. Itu bacaan saya, Mas Rahman. Baru kan? Baru banget itu. Itu pandangan yang sangat objektif menurut saya melihat situasi yang terjadi di forum keamanan PBB di. Oke, tapi banyak juga yang bertanya ke kami berkaitan dengan kondisi Palestina, konflik Palestina Israel. Apakah mungkin perdamaian antara Palestina dengan Israel itu terjadi? Iya. Kalau menurut saya, kalau kita ingin tegak lurus dengan nilai-nilai perdamaian, kita ingin tegak lurus dengan nilai-nilai kemanusiaan, kita ingin tegak lurus dengan perdamaian abadi, dengan perdamaian dunia, maka menurut saya negara manapun yang belum merdeka, apalagi karena penjajahan, itu sejatinya diberikan jalan untuk terlepas dari penjajahannya dan mengalami kemerdekaan. Karena sekali lagi, kalau kita terus dengan situasi ada satu bangsa menjajah bangsa yang lain, itu kan
akan melahirkan aksi-aksi aksi-aksi kekerasan. Dan itu yang sekarang terjadi di Palestina, terutama Palestina ini kan memang dan sekitarnya sebuah area yang banyak mengandung atau terdiri dari situs-situs keagamaan yang disucikan oleh minimal oleh tiga agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, oleh karena itu ini mengalami sensitivitas yang luar biasa. Kita tidak bisa main-main dengan ini, dan menurut saya salah satu cara untuk bisa mendamaikan adalah bahwa kalau Palestina tidak merdeka, kalau Palestina terus terjajah, maka perdamaian yang sejati bagi Israel juga tidak akan bisa terwujud. Karena saya katakan di banyak media bahwa perlawanan itu adalah sisi lain atau efek daripada penjajahan. Jadi kalau hari ini Netanyahu ingin menghabisi kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, secara konseptual mestinya dia mengakhiri praktek penjajahannya. Karena perlawanan itu adalah lahir dari penjajahan. Jadi jangan terperosok pada mengejar Hamas. Saya katakan Hamas itu adalah sebab akibat dari sebuah penjajahan. Kalau ingin Hamas habis, sebenarnya bukan dengan memburu fisiknya seperti sekarang, apalagi membunuh ribuan nyawa tidak terkait dengan Hamas seperti sekarang, tapi juga bisa dilakukan melalui mengakhiri praktek-praktek penjajahannya. Dan itu yang saya bilang, kalau Palestina sudah merdeka, nah mungkin akan punya pendapat yang berbeda orang-orang di dunia ini terkait dengan Hamas. Karena Hamas sudah tidak punya legitimasi untuk melakukan sebuah perlawanan kepada Israel yang sudah memberikan kemerdekaannya. Kalau seperti hari ini masih ada penjajahan begitu, penjajahan itu di dalam kamus bangsa manapun, terutama bagi kita sebagai orang Indonesia, sudah menyatakan bahwa segala macam bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu Mas Rahman. Ini semestinya Presiden Amerika Joe Biden mendengar pendapatnya Mas Hasib ini. Kalau saya Mas Rahman terus terang begini, kita ini sekarang saya masuk kepada dampak yang lebih besar ya. Ini tanpa sadar aja. Sebenarnya konflik Palestina Israel ini kalau kita nggak hati-hati justru kontradiktif dengan upaya-upaya pembangunan, perdamaian, toleransi dan pluralisme yang kita buat. Iya. Karena lalu orang menjadi skeptis, masih adakah cara kita menghormati yang lain? Masih adakah cara kita toleran kepada yang lain? Masih adakah yang namanya kemanusiaan itu bisa berlaku secara universal dan murni? Jangan-jangan kemanusiaan itu hanya kalau berlaku pada kelompok kita. Makanya. Tapi di luar itu nggak ada kemanusiaan. Jadi saya melihat Mas Rahman, konflik Israel dan Hamas itu pertaruhan nilai-nilai itu semua. Iya. Dan itu terus terang yang membuat saya tertarik dan terpanggil untuk apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat. Karena saya terus terang, saya aktivis perdamaian, saya berjuang bagaimana perdamaian ini bisa menyebar, bisa terwujud di antara kita semua. Karena kekerasan yang lalu-lalu, kalau menggunakan bahasanya Pak Ketum di PBNU, itu sudah menjadi kekerasan sejarah kita semua. Ke depan mestinya harus ada komitmen dan cara yang kuat untuk membuka lembaran baru, lembaran perdamaian. Dan salah satunya adalah adil sejak dalam pikiran itu. Iya. Nah sekarang ini kan coba di satu sisi orang tidak boleh anti-Semit, dan saya setuju nggak boleh ada anti-Semit, anti-Yahudi, anti-Israel. Kita kritik yang terjadi di Hamas di Palestina seperti ini, jangan justru dipahami dalam konteks kekerasan rasial, bahwa orang Yahudi dimanapun harus diperangi, orang Israel itu menurut saya pikiran yang tidak clear. Iya, betul. Jangan kita membiarkan kekerasan bersifat rasial seperti itu. Sebaliknya kita jangan juga membiarkan yang disebut sebagai Islamfobia. Ini kalau sudah orang Islam, ini kalau sudah orang Arab, orang Palestina, seakan-akan kelas kemanusiaannya berbeda. Ini pikiran-pikiran yang tidak diwarisi oleh para leluhur, terutama DNU. DNU itu jelas jalurnya, kita mengabdi kepada kemanusiaan, kita mengabdi kepada perdamaian dunia, kita berjuang untuk bagaimana, kalau bahasanya Gus Dur, ini tentang kemanusiaan kepada keadilan global, sehingga yang kita harapkan tentang perdamaian ke depan itu bisa terwujud, Mas Rahmat. Iya, betul. Saya
setuju dengan pendapatnya Mas Hasib ya. Nggak setuju nggak apa-apa, kita bisa berdebat kok. Iya, Bisa iya. nggak setuju. Bukan. Maksud saya bicara soal kemanusiaan memang tidak boleh ada batasnya ya. Iya. Kita harus tetap memperjuangkan. Kita tahu terbaru anak-anak makan di satu tempat kemudian menghina anak-anak Palestina yang kemudian rame itu kan. Sekarang sudah minta maaf. Itu karena pandangan mereka sempit, tidak memandang bahwa kemanusiaan itu segala-galanya untuk sama-sama penyamarataan itu. Iya. Nah, Mas Hasim, tapi ini sebelum masuk kepada penutup, ini juga bagian dari hal yang mesti dijawab oleh Mas Hasim sebagai pengamat Timur Tengah ini. Masih banyak yang menganggap bahwa konflik antara Palestina Israel itu didasari oleh kepentingan agama tertentu. Atau lebih sempitnya antara agama ini dengan agama ini, pertempurannya seperti itu. Nah, Mas Hasib sendiri melihat ini sebenarnya sekilas aja. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab pertempuran antara ini Israel? nggak bisa sekilas ini, justru ini intinya. Jadi ini gitu harus ya? seluas, Iya, bukan sekilas. Gimana? Jadi begini Mas Rahman, saya rasa memang benar ya, cara menyikapi isu ini jangan menggunakan sentimen golongan, entah golongan agama atau golongan apapun, karena yang terjadi di sana bukan antar agama atau antar golongan. Ini konteksnya antara warga Palestina atau Palestina secara umum dengan Israel yang katakanlah menjajah dan menindas Palestina. Palestina ingin merdeka, kemudian berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, yang masih dipahami oleh sebagian masyarakat, walaupun yang saya ikutin, yang saya amatin mestinya sudah mulai berkurang, seakan-akan Palestina ini adalah Islam, katakanlah begitu, katakanlah Israel itu di luar Islam. Maka sebagian mungkin dulu, saya sekarang sekali lagi catatannya udah mulai berkurang dan semoga terus menjadi habis gitu. Seakan-akan kalau tidak Islam tidak mendukung Palestina. Iya. Padahal Palestina itu adalah bangsa yang di dalamnya juga banyak warga-warga di luar Islam, terutama Kristen. Itu banyak pejuang-pejuang Palestina yang juga dari unsur non-Muslim. Itu menjadi pejuang-pejuang di garis terdepan. Bahkan sebelum Hamas lahir, itu sudah banyak pejuang-pejuang di luar Islam yang juga berjuang demi kemerdekaan Palestina. Nah, oleh karena itu menggunakan pendekatan NU, saya katakan kalau memahami konflik Palestina Israel menggunakan cara pandang golongan atau agama, itu darun bagi mereka, menyengsarakan mereka, dan darun lana juga menyengsarakan bagi kita. Kenapa darun bagi mereka? Karena itu tidak akan mendukung visi soliditas dan kesatuan nasional Palestina. Ya tadi Gaza aja didukung, tapi Barat juga minta. Iya. Islam aja didukung, bagaimana dengan non-Muslim? Kan tidak mendukung upaya penyatuan faksi-faksi mereka. Itu yang dimaksud sebagai darun lahum, memudaratkan bagi mereka. Sikap seperti ini juga darun lana, memudaratkan bagi kita. Karena lalu tiba-tiba kita juga lepas dari kesatuan nasional. Ini seakan-akan Islam agenda. Ini agendanya umat Islam, agendanya NU, agendanya Muhammadiyah, agendanya kelompok-kelompok Islam. Di luar itu seakan-akan tidak punya agenda. Nah, ini darun lana, memudaratkan bagi kita. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi semurni-murninya sikap adalah semurni-murninya pri kemanusiaan dan pri keadilan yang telah dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itu semurni-murninya kemanusiaan dan semurni-murninya pri keadilan. Nah, untuk bisa nyampe kepada semurni-murninya kemanusiaan dan keadilan tadi, maka gunakanlah perspektif kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi kalau kita melihat perang ini, maka gunakan cara pandang perspektif kemanusiaan dan kebangsaan. Bahwa kita melihat Palestina yang ditindas itu penindasan bagi kita semua, dan yang dilakukan Israel juga pada akhirnya menyengsarakan warga Israel sendiri. Jadi kritik kita kepada Israel bukan kepada rasnya atau agamanya, tapi kepada kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Netanyahu yang tidak diikutin juga oleh sebagian warga Israel, bahkan didemo juga oleh warga Israel, bahkan juga banyak warga Yahudi di luar Israel yang juga menentang kebijakan perang yang dilakukan oleh Netanyahu dan kabinetnya.
Itulah sekali lagi semurni-murninya peri kemanusiaan dan peri keadilan yang bisa kita dapat lewat kacamata kebangsaan. Sebenarnya ini terakhir Mas Rahmat, PBNU itu sudah sejak awal yang saya catat itu memberikan nasihat kemanusiaan yang sangat murni menurut saya. Karena sejak awal konflik ini terjadi, Pak Ketua Umum sudah memberikan pesan agar kalau bisa PBB itu tidak menggunakan veto di dalam isu-isu kemanusiaan. Sekarang kenapa bisa konflik ini berkepanjangan? Tidak sudah-sudah. Dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang 2024 ini sudah hampir 1 tahun ya. Sudah hampir sekarang sudah kurang lebih 252 hari konflik ini berlangsung belum selesai. Kenapa? Karena para pihak terutama di PBB menggunakan veto untuk mendukung siapa dan tidak mendukung siapa. Jadi pada bagian itu kita bisa kembali kepada Khitoh NU, kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa dalam isu kemanusiaan mestinya PBB itu tidak menggunakan veto sehingga kita bisa bersatu di dalam besarnya dan indahnya perdamaian dan kemanusiaan. Oke. Terima kasih Mas Hasim. Sama-sama Mas Rahman. Penjelasannya sudah sangat lengkap. Seluas-luasnya ini bukan seluas-luasnya. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Amin. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara-saudara kita Palestina, Israel bisa segera merdeka. Wujudnya segera merdeka. Karena kalau tidak merdeka bisa terulang tragedi seperti ini. Siap. Pemirsa, tadi sudah banyak disampaikan oleh senior kita, oleh pengamat Timur Tengah Mas Hasib, kaitannya dengan konflik Palestina Israel. Kita doakan mudah-mudahan Palestina segera merdeka. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Israel juga selesai dan kita semua hidup di dunia dengan damai sentosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.